Setiap kucing bisa tumbuh sehat dan senang dengan ABC nutrisi dari Whiskas.
Cek. Cek, cek.
Kami panorang hubata untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Riap hita jongjong. Puji hita Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya. Nomor 265 ayat sada 5 pokon onom. Aidohor Tuhan ta. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanohon. Jehovah do Raja marpakean hamuliaon do iya.
Tongon, ipajonam do dunia on, sing anjay dubur. Totap do paratasmu humbani nabasa iya. mulani domma doham. Marbagal doba ham Jahoba. Maling lo pardosong niba, kasumang kakosan. Guguhan marimbang parhasak nibah marbagal. Guguhan marimbang pagilimbang ni laut. Lobi markuasanando Jahoba inaguri atas. Hasaksianmu tongondo hatengeranhun. Hapasingondo napatut bani rumahmu. Ham Jahoba sadokahni dokahni. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunggu mahita. Ham Jahoba naibata si parmahan ban nami. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu. Halani iparmahani hamdo hanami. Das hubani sadarion. Marhite na pasirsirihon haganuk na porlu bani goluh nami. Iha terima kasih hasihkon hanami do haganuk panobusmuin. Marhite persembahan nami panorangon. Halaniay, ondos bamuma persembahan namion, nagabehite nami, mamuji pakon pasangapkon ham. Pargogohi jana ajari ham mahanami, makaguluhkon deyar layak, apa idop ni uhurmu. Nagabe hataridahan ni hasaksian nami, nadop mananda ham, holong ma atemu, ham na ibata nami, jalo hamma tonggo pakon pamujian namion, marhite Tuhan Yesus Kristus si parmahan ban nami. Amen. Hundul makuria, mandoding mahita. Puji hita Tuhan taman doding hita, marhite doding haleluya nomor 474, ayat sada da subani 2, roh doa unuan marsombah.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, napasing jana pargugo na so tarimbang, ibagas unduk apa toroh niuhur, roh doha nami masopot kon dosa nami nabagalin. Gati doha nami lang martenger niuhur hubamu, maruhur sangsi jana taruyun, bani namasa itanohon. Hotop do soya pakkop-kopanmu in ibahen hanami, lang humbani go niuhur nami magkaholong iham. Hapasingon, pakon hasitongan mupe, gatido ipabutak hanami. Ibagas diri nami ay mahalani hagalekon, pakon hurang ni haporsayaon nami hubamu. Bani haganupan dosa namiin, marpangulaki mauhurmu ban nami, ibagas Jesus Kristus si hopkop hanami. Riap mahita mangindo, Ham nai bata, idop maurmu baku pardosaon. ham Tuhan nai bata paridop niuhur apa parholong ate, hubani haganup jolma. Ihasi holi uhur mudo, ase manggulu hanami ibagas holong, dame apa halayakonmu. Tapi gatido hanami lang mangasuk mandalan kun in dopa kasuman nami. Hasadaon itongah-tongah nami pe, lape son na hinarusukonmu. Buedo halak na hiranan bani buah-buah ni hapor sayaon nami. Hajongjongan nami selaku garam pakon panondang. Inpe gatido lang ihaguluhkon hanami. Bani haganupan hahurangan, pakon dosa nami in. Marpanganju mahamban nami. Riap mahita mangindo, Ham nai bata, idop maurmu baku pardosaon. ham Tuhan nai bata Bapa nami, simada kuasa apa nago hasitongan. Doma ipilih jana ipapasing ham hanami, marhiti anakmu Jesus Kristus. Tapi gatido lang ihajong-jongkon hanami pandiloon apa parsuruhmuin. Pikiran apa horja nami hari-hari pe, gatido lang songon na hinarusukon ni uhurmu. Agi pasu-pasu na binerimuin pe, gatido ibahen hanami, gabidalan laho manundalhon ham. Rosi tanggung jawab nami, laho manramot kon na tinopamu, marhite na malestarihon lingkungan hidup. Ay pe gatido lole hanami. Bani haganupan panlaw siyon namiin, idop mauhurmu, sasap hama dosa namiin. Amen. Kita mangindo, Ham nai bata,
hidup mautmu baku pardosaon. Tangar anjaha hapor saya hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tokindo hasa hutadikon ho, tapi marhite holong ni uhurhu, paggal patupakon doho, sangga pargaja ni ringisku, huponopkon tokin bohiku dopa ho, tapi marhite idup ni uhur sisadokah ni dokah ni, idopanku doho nini Jahoba si paluaho. Ibagas holong di naibata, doma isasap haganupan dosata, halaniay pataridah kon hitam tanda-tanda di parguluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amen. Undul ma kuriya. Mandoding mahita. Puji hita Tuhan ta manduding hita humbani haleluya nomor 340 sada ayat 2 pokon tolu ari nama diar tumang. Tangar hitama hata ni naibata, na tersurat bani pasal men 50 ayat sada das hubani ayat 6. Pasal men ni si Asap. Naibata Jahoba marsahap, anjaha mardilo bani tano on, humbani hapoltakan das uhasundutan. Hun Sion, pakpak ni hajengeson marsinalsal naibata. Narohma naibatata anjaha sengsip ia, apui na margajak-gajak do ilobeni, anjaha haba-haba nagogoh man liotisi. Idilo do langit na ibabo, sonay tano laho manguhumi bangsani. Pahupul mabakku, hala na huaholongi, na mambahen parpadanan bakku, marhite galangan. Langit mambaritahon hapitoronni, ay naibata sandiri do panguhum. Amen. Martua do na manangar hata ni naibata, anjaha na marimbagas posi. Amen. Mandoding mahita. Puji hita Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 235 ayat sada 2 pokon pitu namukap do surga.
Riap mahita jongjong. Saksihon hitama haporsayaon tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani saptanohon. Porsaya Bani Yesus Kristus, anak ni Bapa Nasari, Indo Tuhan ta, na kinubuhon ni si Maria, tanggal Maria. Marhite tondi ng pasing, na manaron na paringit, bani panorang si Pontius Pilatus, ipasilang ton, matay ang jahait, turuhon na goritoru, mulak mangguluhong bani na mati, bani hari patulu. Naik ke surga, anja bunduri siamun ni Bapa. Pagogon na tarimbangin, mujai Maria mulak Maria. Lao mamihalan na manggulu, pakon na dok mate. Ao porsaya bani tondi na pasing, bani kuria pasaya na pasingin. Pasoran ni sagala na pasingin, bani asapan ni dosa, bani parpuhon ni kulang, pakon bani haguluhan na sadoka ni dokahni. Amen. Undul makuria. Mandoding mahita. Paima mandoding hita, tangar hita lobi persembahan pujian, humbani calon citua, pokon calon samas.
Puji hita Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 376 ayat sada dasubani tolu. Tarboge sorani Tuhan ta. Sonari tangar hitama ting ting ni kuriata ibani nasa minggu. Shalom, selamat hari Minggu ma hubata haganupan. Kepada sanamido, selamat datang dan selamat beribadah. Ubani hasomanta na ondo pe parlobe mandihuti ibadah parmingguan bani panorangon. Ando harma hari Minggu na berikutna tongtong mai jon hita rup maribada. Sunai homani pada son hanamido. Terima kasih humbani inang bipo. Nasiol pada son ambilan hubata. Marpasumba semua tongtong Tuhan nebata hubani bipo sunai homani. Ambilan ne pada sebata, ando harma ai boi gabe buhal bani pergulhon ta siganup ari. Sonari tangar hitama ting ting nikuriata bani mingguon. Na parlobe aima sermon lokal GSM Harapan Indah akan dilaksanakan hari tanggal Selasa 13 bulan Februari 2024 pukul 19 WIB via Zoom. Pembahasan aima bahan khotbah untuk tanggal 18 dan 25 Februari 2024. Pembicara full timer. Berikutnya RPL Sekolah Minggu Resort Cempaka Putih akan dilaksanakan via Zoom tanggal 13 Februari 2024
pukul 19 WIB. Berikutnya, PA Seksi Inang GKPS Harapan Indah dilaksanakan Rabu tanggal 14 Februari 2024, jamnya jam 18 WIB. Berikutnya, sermon majelis, calon majelis, dan ketua-ketua seksi Harapan Indah akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 19 WIB yang dilayani oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga. Sehubungan dengan hari tersebut, kita ada pemilu, jadi sermon diadakan melalui via Zoom. Berikutnya, pertemuan rumah tangga GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024. Parmasukna aima jam 10 siah 30 siparugas aima ambilan situa mewah Sinaga. Agenda Siamas Hamser Munte. Doding CSY Asriani Boru Silangit. Model ibadah model C. Tuan rumah aima keluarga Bapak Situa Hamonangan Purba Inang Boru Togatorop. Alamat ni menusul. Berikutnya, ibadah doa pagi GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan Sabtu 17 Februari 2024 via Zoom jam 5 WIB. Siparugas aima renungan Bapak Situa Hamonangan Purba, MC Inang Siamas Romaida Boru Simanjuntak. Dua syafaat aima Bapak Situa Saat Simarmata bersama Inang El Serida Boru Sipayung. Berikutnya, sermon pesta Minggu Inang Sabtu 17 Februari 2024. Ini karena acara dari resort, jadi jamnya masih disesuaikan. Berikutnya, RPL Seksi Inang Resort Cempaka Putih 24 Februari jam 9 via Zoom. Berikutnya, acara pencatatan janji iman anggota Jemaat GKPS Harapan Indah untuk tahun 2024 akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 18 Februari 2024. Kiranya kepada kita semua anggota jemaat dapat mendoakan di rumah bersama keluarga sebelum kita berangkat ibadah. Dan apa yang kita inginkan boleh tercapai. Nomor 10. Seksi Bapa Resort Cempaka Putih 2000. Seksi Bapa Resort Cempaka Putih akan melaksanakan retreat dan bonataun pada hari Sabtu 8 sampai 9 Maret 2024. Tempat 5G Resort Cijeruk, kontribusi 400.000 per orang. Ini termasuk untuk akomodasi kamar hotel, 3 kali makan, dan 3 kali snack. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara seksi Bapa masing-masing jemaat. Berikutnya, pengawasan kegiatan program kerja dan keuangan yang akan dilakukan oleh pengurus resort GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan. Pengawasan kegiatan program kerja dan keuangan yang akan dilakukan oleh pengurus resort di GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 9.30 sampai dengan jam 12 siang. Sidang Majelis LPJ GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan hari Minggu 18 Februari 2024 selesai ibadah. Berikutnya, sidang jemaat LPJ GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Februari 2024. Dalam rangka penggalangan dana untuk pembayaran hutang gereja kita, tim Kantoria akan mempersiapkan roadshow dan akan mengadakan latihan setiap hari Senin
jam 19 WIB bagi jemaat Bapak Inang atape nama poso. Nasihol diut berkontribusi bani tim kantoria. Boleh bergabung bersama tim. Berikutnya kelas marguru. Kelas marguru kelas CD GKPS Harapan Indah akan dimulai bulan Maret 2024. Maka itu diharapkan bagi orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya ditunggu sampai tanggal 18 Februari 2024 agar rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, kuria pada skon selamat ulang tahun hubani jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Na perlobe Aima, pemuda Andreas Orlando Simarmata tanggal 6 Februari. Na paduahon Talia Anabella 8 Februari. Na patuluhon Bapak Simpson Tukot Hamonangan Sinaga 8 Februari. Selamat ulang tahun ma hubani nama ulang tahun bani Panorangon atape ulang tahun pernikahan nalangi sebut hanami selamat ulang tahun ma. Berikutnya kehadiran sermon majelis dan calon majelis hadumuan sermon jemaat 8 Februari 2024 Boy Hita Ida di Wartata. Berikutnya daftar si pertugas bani ibadah tanggal 18 Februari Parambilan Aima Bapak Pendeta Richard Siboro, Paragenda Aima Bapak Situa Peri Nelson Sinaga, Doding Aima Bapak Situa Robertson Sumbayak, Tinting Aima Bapak CSY Maruli Haloho, Panggalang Sada Aima Inang Situa Nurlela Sinaga, Panggalang 2 Aima CSY Priska Hutagalung, Pemerhati Aima Bapak CST Detin Simaringga, Pemusik Kantoria, Singer Sada, Inang Evitornip, Singer 2, Inang Lidia Sipayung, Singer 3, Inang Rohmasari Purba, model ibadah HBN, model D ada HBN, kesaksian pujian Aima Sektor dan BDS, multimedia pemuda Valdo Purba dan Marcel Saragi. Untuk ibadah tanggal 25 Februari, Parambilan, ini ada acara tukar mimbar pendeta distrik 7. Doding Aima Bapak, Paragenda Aima Bapak Syamas Hamser Munte, Doding Aima Inang Situa Nurlela Sinaga, Tinting Inang CSY Asriani Borusilangit, Panggalang Sada Aima Bapak Situa Ferry Nelson Sinaga, Panggalang 2 Bapak CSY Erikson Manurung, Pemerhati Inang CSY Jelita Purba, Pemusik Kantoria, Singer Sada Inang Melpa Sitopu, Singer 2 Pemuda Robert Purba, Singer 3 Pemudi Dela Purba. Model ibadah E, kesaksian pujian Naomi, multimedia Andreas dan Alfredo, juga Bang Hendrik Sinaga. Untuk ibadah 3 Maret 2024 masuk Minggu Seksi Inang. Jumlah yang hadir untuk mengikuti ibadah pada minggu ini Aima Bapa 35 halak, Inang 40 halak, ASM 20 halak, jumlah 100 halak. Sonari tangar hitama ting-ting parduiton bani minggu ta Panorangon. Total pemasukan minggu 16 juta kecil banget sih. Total pemasukan minggu 16 juta 87.500. Pengeluaran 15 juta 312.500.
Saldo pada minggu ini 6.023.500. Laporan keuangan Bani Panitia Pembangunan 11 Februari 2024. Total pemasukan 8.737.500. Pengeluaran Rp10.000. Saldo minggu sebelumnya 35.019.023 rupiah. Saldo akhir 43.746.523 rupiah. Sisa pinjam jemaat ada 795 juta rupiah. Duit na masuk Bani Panorangon mingguan aima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Daitin Simaringga Borsipayung 100.000, dari keluarga Bapak Maruli Haloho Inang Borsi Marmata 100.000, dari keluarga Bapak Rudi Warsumbayak Boru Parapat 100.000. Total persembahan bulanan 300.000. Ucapan syukur dari keluarga Bapak Laban Purba Inang Borsaragi 600.000 untuk pembangunan. Galangan Pertanggungan Sektor 9 Februari 2024. Galangan Sadahu Pusat 50.000. Galangan 2 Hukuria 87.000. Galangan 3 untuk sektor 130.000. Total keseluruhan 267.000 rupiah. Total duit na masuk Bani mingguan aima 1.167.000 rupiah. Aima ting bata samingguan. Mari kita berdoa. Puji-pujian pakon terima kasih do hatahonon nami hubamu Bapa. Halani idop pakon holong ni ate mudo tangtong naman ramot kon hanami mamasu-masu hanami haganup jemaatmu GKPS Harapan Indah. Domai itangar hanami haganup ting untuk kuryamu. Marpasu-pasu maham Bapa. Asi haganupan tinting nadop itangar hanami. Boy mardalan seturut dengan kehendakmu Bapa. Sunai homani ting perduitun pe Bapa. Marpasu-pasu maham Bapa. Ando harmaduiton, boy mardalal, hombar bani harusu ni urumu Bapa. Om ting nami bani saminggon. Nahu pada sanami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Si hokop jana si paluahan nami. Amin. Mandoding mahita. Puji hita usa Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 430 ayat sada da subani 2.
Riak mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nami, na isumbahan nami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ipuji ipasangap hanami doham Tuhan das hubani sogot niarion. Tuhan begitu baik na makasumani hanami, na mangiring-iring parguluhan nami, bani hari-hari na lewat das hubani panorangon. Bagal tumang Bapa pasu-pasu na do ibjalohan nami. Tuhan makasumani, keluarga nami lepas keluarga. Bani haganupan pergumulan nami Tuhan selalu ada. Terima kasih mabani haganupanin Tuhan. Ampuni ham hanami, jikalau hanami kurang setia, mandalankon firman-Mu ibani perguluhan nami siganup ari. Tuhan Bapa yang baik, rumah nami memuji pasangapkon ham lewat pujion nami. Bain hamain gabi hamuliaon ni koran-Mu, terlebih maai bani hadirion nami be. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat GKPS Harapan Indah, keluarga lepas keluarga. Hama tong-tong naman ramoti, memberkati setiap pekerjaan di dalam keluarga kami masing-masing. Kesehatan yang daripada Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Begitu juga Tuhan, anak-anak yang Tuhan sudah titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Mulai dari yang terkecil sampai yang sudah dewasa. Tuhan yang menjagain mereka siang dan malam. Engkau berkati tumbuh kembang anak-anak kami yang balita. Yang lagi studi Tuhan Engkau berkati. Sehingga anak-anak kami boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka di hari ke depan. Yang saat ini yang sudah bekerja Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Yang saat ini mencari pendamping hidup Tuhan yang akan mempertemukan tepat pada waktunya. Secara khusus Bapa kami berdoa anak-anak kami yang mungkin lagi di luar kota. Tuhan juga memberkati mereka siang dan malam. Engkau menjagain mereka Tuhan. Juga anak-anak kami Andre Munte dengan Jire Borsi Maringga. Tuhan yang selalu menjagain mereka melalui keluarga mereka Tuhan, biarlah mereka merasakan ada sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga melalui perawatan orang tua juga dengan saudara, ada kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Bapa yang baik kami juga berdoa Tuhan, untuk majelis dan calon majelis di tempat ini. Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Biarlah kami mengandalkan Tuhan saja di dalam pelayanan kami Tuhan. Sehingga melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami mencerminkan akan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pendeta full timer kami. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Dimanapun mereka melayani Tuhan yang beracara. Sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada pendeta full timer kami. Juga dengan keluarga, anak-anak di tengah-tengah mereka. Bapa yang baik kami berdoa Bapa untuk panitia pembangunan. Engkau tahu Bapa dana yang harus kami tutupi Bapa. Di dalam kehidupan kami itu sangat luar biasa dan banyak. Tapi ketika kami membawa dalam tangan Tuhan, semuanya akan kami tertutupi sesuai dengan waktunya Tuhan. Engkau berkati seluruh pekerjaan kami Tuhan, keluarga lepas keluarga. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat dan boleh mencicil utang-utang kami dengan baik. Bapa yang baik, Engkau berikan juga kesatuan hati kepada panitia pembangunan. Sehingga mereka juga tidak berlelah-lelah melakukan tugas tanggung jawab mereka. Bapa yang baik, dalam waktu yang akan datang, tim Roadshow akan melakukan kembali tugas mereka Bapa. Dimanapun mereka melayani Tuhan hadir Bapa. Sehingga melalui pelayanan mereka, jemaat yang mereka datangi nanti ada merasakan hadirat Tuhan. Sehingga tim Roadshow boleh semuanya dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ini.
Engkau tahu Bapa, di hari Rabu ini kami akan melakukan pemilu. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami bawa dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan kami hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh memilih sesuai apa kata Tuhan. Engkau berikan kami hikmat dan kesatuan daripada Tuhan, sehingga pemilu ini boleh berjalan dengan aman dan damai. Tidak ada keributan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh bangsa dan negara kami ini sampai ke pelosok. Tuhan yang memberkati pemilu ini. Sehingga melalui nanti Bapak Presiden yang baru terpilih boleh menjalankan roda pemerintahan yang baru sesuai yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan inang bipo kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan menguasai hati pikiran kami. Engkau akan memberikan kami hati yang haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mengerti dan kami boleh bawa pulang dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan inang bipo, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang tambah-tambahkan hikmat-Mu, sehingga apa yang diberitakan benar-benar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Terlebih-lebih kami selama berada di tempat ini. Ampuni kami Bapa, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo nanya jarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inaguriatas, sa namapasing maguran, sa Roma rajaon, sa South Mahrosin ni Guru inaguriatas. Berama benami sa lolo magulan, sa pamadosa nami songon panasan nami, banidutan niya soman na mardusa kapanan. Ulang hanami mo yung paglajuan. Paluaham mahanami bani panga. Ayam si malalaga. Ako na buho. Pagsangapon sa lutang hidupan. Amen. Pundul mga Korea. Mandoding mahita. Paimay tangar hita ambilan na ibuanhon ni inang bipo. Mandoding hita humbani haleluya. Nomor 330 ayat 1 dan subani 2. Yesus saposanku.
Ibaga suhur namar terima kasih. Hanami roh marsombah man rogo pulo bemu Bapa. Bani holong apa idop ni uhurmu. Nama nongtong ijalo hanami bani pargoluhon nami. Sada uhur pikiran nami haganupan kuryamu Tuhan. Aseriap hita maritehon ibadah namion. Tarlobi ibagas naman jalohon hatamu nama pasingin. Todimu mamangkoki uhur pikiran nami. Ase margogo kanami tangi bani hatamuin. Rosi jua-juamu Bapa pakeham. Ase ibagas holongmu, ibagas rosuhmu ma. Ipadas hatamu hutong-hatongah nami. Ibagas Yesus Kristus. Hanami martonggo hubamu. Amin. Oras mahubata ganupan Bapa Inang. Selamat bergabung anggodong kuria na mungkin baru beribadah. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Estomihi tertulis dalam Injil Markus pasal 9 sampai anak kami nama poso. Saya membaca di ayat 2, Inang Bapa nama poso anak kami, ayat 3 demikian sampai dengan ayat ke-9. Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayat 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung. Di situ mereka sendirian. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada Elia bersama dengan keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikianlah pembacaan firman. Shalom bagi kita semua. Horas, tatapkam hasomanmu Bapa Inang, irik salam ham, selamat hari Minggu. Dengan senyum. Iya. Iya, terima kasih Mak. Sahalinari, shalom bataganupan. Mari kita lihat di slide kita. Bapak Inang jemaat yang terberkati, sebelum teks kita ini, ada 3 peristiwa penting yang mendahului teks kita ini. Yang pertama, setelah mereka ini adalah Yesus dan murid-muridnya. Setelah mereka sampai di Kaisarea Filipi, tentu mereka ini sudah menjalani perjalanan yang sangat jauh. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Di Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Dikatakan Yesus, kata orang, siapakah aku ini? Artinya sudah begitu banyak waktu antara murid dengan Yesus. Tentu Yesus ingin mendengar pengakuan dari murid-murid itu tentang siapa dia. Apakah mereka mendengar kata orang ya, Elia atau bagaimana? Siapa?
Siapa aku ini? Menurut mereka. Lalu dengan spontan murid-murid itu mengatakan, oh Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan seorang daripada nabi-nabi. Oh ternyata pemahaman murid-murid itu mendengar dari banyak orang tentang Yesus itu beragam-ragam. Ketika Yesus mempertanyakan itu. Lalu Yesus bertanya kembali kepada mereka. Lalu menurut kamu, katamu, aku ini siapa? Kan begitu Bapak Inang. Kalau demikianlah kata orang, katamu aku ini siapa? Lalu Petrus dengan spontan menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ini kata Petrus Bapak Inang. Itu hal yang pertama sebelum konteks kita. Yang kedua, kalau kita lihat di pasal 8 ayat 31, dengan terbuka Yesus mengungkapkan penderitaannya kepada murid-muridnya. Karena memang dia akan ke Yerusalem, Bapak Inang. Ngapain ke Yerusalem? Dia itu mau menjalani apa yang telah direncanakan oleh Bapaknya. Nanti di sana anak manusia itu akan diserahkan. Anak manusia itu akan menderita. Anak manusia itu akan disalib, mati, dan dikuburkan. Nah, mendengar pernyataan Yesus ini ketika Yesus mengatakan, di sana aku akan mengalami penderitaan. Lalu seorang dari murid Yesus itu, Petrus, langsung menarik Yesus. Menegur Yesus. Dia katakan, janganlah kau begitu, guru. Jangan katakan itu. Karena memang dia merasa, kalau itu terjadi gimana nanti kami ini? Kalau Yesus nanti menderita, bagaimana kami murid-murid ini? Mungkin lebih menderita lagi. Maka dia menarik Yesus, menegur Yesus. Jangan katakan itu guru. Gak boleh berbicara seperti itu. Tetapi apa kata Yesus? Karena Yesus tahu yang di pikiran Petrus itu bukanlah pikiran yang sesungguhnya. Maka Yesus menghardik, enyahlah kau iblis. Keluarlah kau daripadanya. Yesus tahu. Karena bukan Petrus yang mengatakan itu sebenarnya. Tetapi iblis yang sudah masuk ke dalam pikiran Petrus. Karena Yesus juga mengatakan, karena engkau iblis tidak tahu, tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Allah. Melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Itulah maka kamu mengganggu Petrus. Lalu ketiga Bapak Inang. Di pasal 8 ayat 34, Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya loh. Ia harus memikul salibnya dan ikut aku. Apa arti pernyataan Yesus ini? Inilah yang mau mengatakan kepada kita juga pada saat ini Bapak Inang. Bahwa mengikut Yesus tidaklah gampang. Harus menyangkal, memikul salib, ikut aku. Tidak gampang mengikut Yesus itu Bapak Inang. Mengikut Yesus atau dikatakan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Tidak gampang, tidak mulus. Jangan pernah kita berkata, kalau aku nanti sudah bergereja di GKPS, pengikut Kristus, maka tidak ada masalah, maka tidak ada beban, maka hidupku akan mulus, maka aku akan tenang-tenang saja, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan. Tetapi Yesus berkata di pasal 8 tadi, siapa yang mengikut aku, dia harus bersedia menyangkal dirinya, memikul salibnya. Artinya, bersedia menghadapi penderitaan, bersedia menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti yang akan dialami oleh Yesus. Karena untuk itulah Yesus mau pergi ke Yerusalem, membawa murid-murid itu supaya mereka tahu kalau anak Allah itu, Yesus itu adalah Allah yang harus siap menerima resiko apapun untuk memenuhi panggilan rencana Allah
menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Inang, jemaat yang terkasih, dan anak-anak kami, itulah 3 hal menjadi konsekuensi iman mengikut Yesus. Marpikir hita tene Bapak Inang. Wah, berat tumang do HP. Berat sekali menjadi pengikut Kristus ini. Kita bisa berpikir. Maka memang mengikut Yesus itu pilihan. Kalau mau bersedia. Menyangkal diri, memikul salib, menderita, menghadapi pergumulan. Mungkin kita mengatakan ya, saya mengikut Yesus. Itu konsekuensi untuk mengikut Yesus. Lalu kita masuk 6 hari kemudian. Sesudah itu, sesudah Yesus berbicara, menjelaskan, mengatakan kepada murid-murid itu. Kalau di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 itu dikatakan 8 hari. Jadi tidak persoalan ya Bapak Inang. Tapi setelah Yesus berbicara kepada murid 6 hari kemudian atau 8 hari setelah itu, Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung yang tinggi. Jadi 3 murid ini yang membawa adalah Yesus, yang dibawa adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Naik ke sebuah gunung yang tinggi. Namanya tidak disebutkan gunung apa. Tapi kalau di persermonan disebutkan Gunung Tabor ya Bapak Inang ya. Enggak masalah, Gunung Hermon. Ya. Tapi kalau di teks kita ini tidak disebutkan nama gunung itu. Tapi gunung itu sangat tinggi. Kalaupun ada orang yang mengatakan itu Gunung Tabor atau Gunung Hermon atau yang lain. Karena memang pada waktu itu, kalau kita lihat di tafsiran itu, Gunung Tabor itu tingginya 562 meter. Dan Gunung Hermon itu 2.800 atau mencapai 3.000 meter. Jadi nggak masalah yang mana, yang penting di gunung yang sangat tinggi. Tentu kalau gunung yang sangat tinggi itu beresiko tinggi. Tidak sembarangan orang bisa sampai ke sana. Dan harus memiliki kekuatan, kesehatan yang fix. Jadi memang sangat beresiko Bapak Inang. Dan Yesus membawa mereka ke sana. Dan bagaimana? Selanjutnya, apa yang mereka kerjakan di sana? Kenapa juga harus dibawa ke atas gunung yang tinggi? Karena memang Bapak Inang, di Palestina pada waktu itu, kota-kota atau tempat-tempat atau rumah-rumah atau penduduk-penduduk yang di sana dikelilingi oleh banyak pegunungan yang tandus dan berbatu-batu. Tapi kita berpikir, kenapa Yesus mengajak mereka ke sana? Kan begitu. Kenapa sih enggak sebelum naik ke gunung, di situ saja ketika mereka bertemu? Atau di Kaesarea Filipi? Atau di mana saja yang tidak memiliki resiko tinggi, kan begitu. Kenapa mereka ke sana? Kenapa? Dan apa yang harus mereka kerjakan di sana? Tentu, maningon dingak kita, tempat ini Bapak Inang, tidak seperti tempat yang dikunjungi oleh banyak orang pada saat ini ketika berlibur, misalnya ke puncak. Kan itu, anggo perharapan indahon, mitor tayang do mitor tarida dua epida. Sedang di sini, ini kan. Di sini dulu, ini kan. Healing dulu, ini kan. Iya. Jadi jangan kita bayangkan bahwa Yesus membawa murid-murid itu naik ke gunung tinggi itu seperti yang kita lakukan, berpiknik, berhealing-healing. Bukan. Bukan untuk jalan-jalan Bapak Inang. Bukan. Tidak untuk sekedar mencari pengalaman. Kandong dohalak, ayo naik gunung. Supaya ada pengalaman kita. Ya anggo jemaat tanah Cempaka Putih dong doai. Keluarga dibawa naik gunung pada waktu liburan. Iya. Tapi yang dilakukan Yesus itu tidak seperti itu. Tapi Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung itu adalah untuk berdoa. Iya. Karena itu tadi sebentar lagi dia akan ke Yerusalem. Sebentar lagi dia akan berhadapan dengan kehidupan yang seram.
yang sangat lantaran tahun betene. Artinya sangat menakutkan bagi mereka. Maka seperti tadi jawaban Petrus, guru jangan katakan itu. Jangan katakan engkau akan menderita. Jangan. Karena dia ketakutan. Karena memang murid-murid pada waktu itu ketakutan. Di sana mereka berdoa. Jadi di saat mereka berdoa, tadi dikatakan dalam teks kita di ayat 2. Yesus berubah rupa. Saat berdoa, Yesus berubah rupa. Itu yang disebut transfigurasi. Jadi berubah rupa bukan berubah wujud. Misalnya menjadi kucing atau menjadi yang lain, tidak. Tapi berubah rupa. Berubah rupa tadi dikatakan wajahnya bersinar, bercahaya seperti matahari. Pakaiannya putih, merlinang-linang, bersinar. Seorang pun tukang cuci tidak bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Bagaimana atau berapa lama pun baju itu dimasukkan di mesin cuci, tidak akan bisa seperti pancaran cahaya pakaian Yesus yang berubah rupa ini. Seperti terang. Apa yang dikatakan di sini Bapak Inang? Yaitu ini menegaskan bahwa Yesus sebagai anak Allah yang terkasih, Yesus memperlihatkan kemuliaannya yang ilahi. Di sini dia menyatakan kemuliaannya yang ilahi. Dan ini juga merupakan momen di mana Yesus menampakkan kemuliaannya kepada murid-murid itu. Kepada murid-murid yang ada di atas gunung. Dan ketika itu pula tadi, ini dia. Di saat Yesus menampakkan kepada murid-murid, lalu 3 murid ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, melihat ada 2 orang di antara Yesus. Yaitu tadi yang bernama Musa dan Elia. Di saat itu mereka melihat Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Jadi pada saat Yesus berubah rupa, sebenarnya sinar kemuliaan Yesus itu tidak hanya pada dirinya, tapi juga kepada para murid, kepada yang di sekitarnya, dan juga kepada kita sampai saat ini Bapak Inang. Nah ini yang menyentuh pribadi Petrus sehingga dia termotivasi melihat hal itu. Maka dia mengatakan, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Sehingga pengakuan itu juga dia membuat sebuah pernyataan atau janji. Kami akan mendirikan kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Nah memang hal ini mau mengatakan kebahagiaan berada bersama dengan Yesus. Itu akan memunculkan pengakuan yang sangat luar biasa Bapak Inang. Pengakuan yang luar biasa. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Artinya betapa bahagianya kami berada di rumah-Mu yang kudus. Mau mengatakan kepada kita saat ini Bapak Inang. Entah bagaimanapun persoalan hidup kita. Entah bagaimanapun tadi suasana hati kita dari rumah. Kalau datang ke gereja ini. Maunya seperti pengakuan Petrus ini pengakuan kita. Betapa bahagianya aku berada di rumah-Mu saat ini Tuhan. Jangan sampai di gereja udah capek-capek jauh, habis pula gojek berapa puluh ribu, sampai di gereja tetap hanya katanya kan. Tapi pengakuan Petrus, betapa bahagianya aku berada di rumah-Mu. Nah itu pangahapta Bapak Inang. Demikiankah perasaan kita? Atau kita hanya mencari-cari, marminggu harapan indahon kan lang sodap nini. Milas nini kan? Iya. Nah hadu sonay nih. Anggo mukah-mukah ni onde sonay masodap nih. Segar nih. Dokah-hundokah. Mohop doi bagas nini kan? Iya. Jangan seperti itu. Tetapi betapa bahagianya aku berada di dekatmu. Betapa bahagianya ketika aku di bait-Mu. Betapa bahagianya ketika aku disinari oleh pancaran sinar kasih-Mu. Itu yang membuat Petrus mengakukan itu.
ketika cahaya itu datang, dia melihat Musa dan Elia bersama Yesus. Dia spontan mengatakan, betapa bahagianya aku berada di tempat ini. Mari Bapak Inang, kita uji diri kita. Apakah kita bahagia di sini? Apakah kita bahagia di gereja ini? Apakah kita bahagia ketika kita berada, berkegiatan, menyembah, bernyanyi di sini? Lalu selanjutnya Bapak Inang, jemaat yang terkasih, setelah itu dikatakan di sini, tidak lama kemudian setelah itu terjadi, atau setelah murid-murid melihat Musa dan Elia bersama Yesus, tidak lama kemudian dikatakan awan pun turun menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Nah, sekarang bagaimana kita mendengar ini? Ada warta, didengar. Cukupkah untuk didengar? Tidak. Direnungkan Bapak Inang. Direnungkan, mari diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang mau diarahkan kepada kita, jemaat GKP Sarapan Indah. Setelah suara itu terdengar, kita lihat Musa dan Elia tidak ada lagi di sana. Mereka tidak melihat lagi di sana. Tetapi yang mereka lihat, yang mereka dengar adalah suara dari awan, suara Allah. Suara Bapa di sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mungkin hari ini Bapak Inang, firman ini mengatakan, hari ini estomihi Jehovah do batar-batar baktu. Bagiku dia adalah gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku, maka aku bahagia di dalamnya. Maningon berbahagia dohita Bapak Inang, namar estomihi on. Ini penting kita pikirkan. Kita datang, kita hadir saat ini karena kita mendengarkan dia. Karena dia memanggil kita. Ada di dalam buku Haleluya. Mari kita bernyanyi ya Bapak Inang ya. Riapita jongjong. Haleluya 496 ya Nang. Silakan Nang dengan singer. Renungkan ketika kita berangkat dari rumah, siapa yang memanggil kita? Senaman dilohita da subani panorangon Bapak Inang. Supaya panggilan itu benar-benar kita jawab. Kita mendengarkan dia lewat ibadah kita. Silakan Nang.
Ma Kuria. Inilah anak yang kukasihi. Nini suara awan dari sorga. Maka dengarkanlah dia. Bagaimana kita saat ini Bapak Inang mendengarkan dia? Tadi dari nyanyian kita. Kita telah dipanggil datang ke rumahnya. Untuk apa? Seperti yang dilakukan Yesus, berdoa, bernyanyi, mendengar firman, bersaksi, mengikrarkan iman percaya, dan mendengar firman. Lalu setelah pulang dari gereja, bagaimana kita mendengarkannya? Lakukan. Kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, di ayat 3 nyanyian kita, jupahan ulih doganupan. Orang yang mendengar, melakukan firman-Ku. Dikatakan di agenda kita, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Ku dan yang merenungkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin Bapak Inang. Halaniai, mari dengarkan dia. Dia itu Yesus. Firman yang telah menjadi daging. Mari dengarkan dia Bapak Inang. Di tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Inang, peristiwa penting dan luar biasa ini diingatkan oleh Yesus. Jangan sampaikan ya. Jangan ceritakan. Anggo hita sonarion kanutik-utikan. Barita onda isa hapi tapi domadas. Iya, halanya ini. Aulang kuboto. Pernah ada pengalaman untuk bisa menjadi seorang yang haposan. Botona siam dona haposan kan Bapak Inang. Yang dapat dipercaya kan begitu. Haposan. Jadi kita sama-sama beribadah. Kebetulan ketika PA. Ketika PA. Kita bernyanyi, berdoa, sharing. Lalu tidak lama kemudian setelah PA sudah ada informasi dari sana. Bagaimana begini-begini? Loh, kapan sampainya ini? Lalu kita lihat waktunya. Jam berapa dia menyampaikan itu. Kan tertulis doang. Oh, ketika PA. Sopat dobe. Ya. Sopat dobe kan? Luar biasa memang. Dan kita juga tahu bahwa informasi itu bisa mendukung, bisa tidak Bapak Ibu. Maka mari kita setelah mendengar firman, renungkan dulu. Setelah direnungkan kita pahami, pergumulkan. Setelah dipergumulkan, bisa enggak ini saya kerjakan, saya katakan. Jadi artinya ada masa rema bagi kita. Ada masa untuk kita memikirkan. Lang asal ibasa mi tetap dijawab. Apa lang hujai tujuan mi sahab ai. Karena itu. Nah maka mari kita hati-hati di sini. Seperti yang kata Yesus. Jangan ya ceritakan ya. Kenapa Yesus mengatakan jangan ceritakan peristiwa itu. Padahal itu peristiwa penting. Dan kita lihat juga, kita tahu juga Yesus mengatakan pergi, beritakanlah, ceritakanlah, supaya semua orang percaya dan mengaku dia Yesus itu adalah anak Allah. Tapi kenapa di sini dikatakan Yesus? Jangan ceritakan. Padahal ini berita penting Bapak Inang. Masih. Jawabannya, karena Yesus tahu bahwa sesungguhnya ketiga murid itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, belum sepenuhnya memahami apa arti transfigurasi tadi. Apa arti perubahan rupa tadi. Apa arti pembicaraan tadi. Mereka belum sepenuhnya memiliki kemampuan
untuk bersaksi tentang hal itu. Apalagi ketika Yesus berbicara tentang hal kematiannya. Sudah dalam suasana ketakutan mereka. Mereka nggak mengerti. Dan Yesus tahu itu. Itu sebabnya jangan ceritakan. Nanti salah. Halani boydo songon hata istilah si malungun. Boydo pinggolon simar pinggol-pinggol. Karena itu. Boydo ai John dasi jai holy jet. Itu berbahaya. Maka jangan dulu sampaikan itu. Karena kamu belum sepenuhnya memahami. Jadi hubat tape panorangon Bapak ini. Proses atau peristiwa transfigurasi itu mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mulia. Itu mengatakan Yesus itu Tuhan yang mulia. Dan dia akan mengalami penderitaan. Jadi kita harus dengan pelan-pelan merenung-renungkannya. Jangan langsung kesimpulan. Kan semua nama nonton film doai. Ase podas ending nih buat nih kan. Kisah akhirnya domitori buat. Oh begini. Das mau Bani Hasoman. Bagaimana cerita filmnya itu? Apalagi filmnya viral Sonarion kan di bioskop kan. Agak lain ini kan. Mitor. Bagaimana itu ceritanya? Oh. Nggak beda dengan ngiri-ngiri sedap nih. Dengan ngenges nih. Padahal dia tidak menceritakan dari awal. Langsung endingnya saja. Akhirnya kayak mana? Ya udah itu matinya di penjaranya orang itu. Baru bertobat nih. Padahal kan maunya mulai dari kronologisnya. Apa? Bagaimana? Penderitaannya, bagaimana suka dukanya, prosesnya. Itu harus diceritakan. Sehingga sesudah itu dia melihat, oh endingnya seperti ini. Karena di awal, di pertengahan, lanjutan ceritanya begini. Karena itu. Sonai ma pikiran ni Tuhanon. Mari tehon di tekson. Jangan langsung menceritakan, oh kami tadi bertemu dengan Yesus di gunung yang tinggi, di sana ada Elia dan Musa. Ngapain? Berbicara, bincang-bincang. Seolah-olah mereka ya berpiknik-piknik, jalan-jalan. Enggak, berdoa, meminta kekuatan. Karena sebentar lagi penderitaan ada di depanmu. Itu kan Bapak Inang, itu sebabnya jangan ceritakan. Kamu belum paham tentang itu. Kamu belum tahu. Sedangkan kematianku pun kalau kuceritakan, kamu sudah menegur, jangan katakan itu guru. Kata Petrus. Itu sebabnya hati-hati. Jangan langsung ambil kesimpulan. Seandainya pun ada mengatakan kepada kita, begini. Oh udah, cukup. Jangan, oh begini ya, ditambahi kita usik. Anggo istilah nih halakan ge, 3S nih. Si botoh saluhut nih kan. Jangan seperti itu. Mari renungkan. Karena Yesus mengatakan jangan ceritakan. Ini mau menegaskan kepada kita Bapak Inang. Ketika kita mendengar firman, renungkan dulu dalam diri kita. Ahab kon hita lobe. Jalan ceritanya. Baru rasakan apa dampaknya. Barulah nanti bersaksi. Wah beginilah dengan firman yang aku baca seperti ini. Pengalaman hidupku. Dulu aku begini. Dan akhirnya aku dikuatkan. Itu dia. Jangan langsung endingnya. Akhir ceritanya. Kalau akhir ceritanya saja. Menjadi Kristen ini enak katanya. Kenapa enak? Yesus itu menyelamatkan kami. Loh, prosesnya bagaimana? Tadi sudah dikatakan. Yang mengikut aku sangkal dirinya. Pikul salibnya, ikut aku. Kan itu katanya. Kalau tidak didengarkan itu, hanya mengatakan, nah ikut Yesus itu enak. Tenang, teduh. Memang banyak nanti mengikut Yesus setelah melihat proses tadi, menyangkal diri, memikul salib. Aduh, udahlah, gak sanggup lagi aku, mundur aku. Makanya jangan seperti itu. Mari renungkan. Agak hinta Bapak ini. Mengikut Yesus, mari renungkan. Dengarkan dulu dia. Dia itu anak Allah, dengarkan dia. Mari kita berdoa. Jadi, apa yang dilakukan Yesus di gunung yang tinggi itu mau mengingatkan kita supaya kita fokus. Sungguh-sungguh berdoa, beribadah. Jangan tanggung-tanggung. Jangan pokoknya jadwalku kulakukan, kukerjakan. Pokoknya aku datang gereja. Pokoknya aku dilihat oleh pimpinan majelis jemaat.
Tidak. Nggak perlu itu. Nggak perlu diketahui orang kita. Tapi mari bagaimana dampak daripada peribadahan kita ini. Bodoh menenangkan hati suami, kita istri ini, atau bodoh kita istri ditenangkan oleh suami dengan sikap, dengan ucapan. Bisakah orang tua tenang melihat tingkah laku anak-anaknya? Ini yang penting. Nggak perlu. Besok ke sana. Nggak perlu. Walaupun perlu. Tapi hal yang penting, mari kita sungguh-sungguh berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Bukannya nggak bisa di rumah berdoa Tuhan Yesus itu Bapak Inang. Bukannya nggak bisa di tempat-tempat lain. Tapi walaupun beresiko tinggi gunung itu, yang tinggi itu, banyak ancaman, banyak tantangan, dan pergumulan yang sedang dan akan dia hadapi. Tetapi dia tetap dengan sungguh-sungguh berdoa, bertanya kepada Tuhan. Menanyakan, kalau ini menjadi kehendak-Mu Tuhan, lakukan. Maka itu, cawan itu pun kan Yesus katakan, lalukanlah ini Tuhan daripadaku. Aku nggak sanggup itu mau dikatakan. Tapi janganlah kehendakku, kehendak-Mu lah. Ini perenungan yang dalam. Direnungkan, memang dicetuskan isi hatinya sebagai manusia yang terbatas. Tapi dia tetap percaya kepada kekuatan yang tiada taranya, yaitu daripada Tuhan. Sehingga dia tetap sungguh-sungguh beribadah, berdoa kepada Tuhan. Jadi naik doho mahita Bapak Ibu. Hita roku gereja berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya cukup dengan rajin ke gereja. Jangan bangga rajin ke gereja. Tapi banggalah yang selalu menunjukkan dampak daripada rajin ke gereja itu. Agelang adong hasoman mulang mahunga. Agelang iparsahap pun hamlang mahunga. Ang gunay naman do. Pokoknya jangan pernah menjadi batu sandungan ini. Maka dengan firman ini kita diingatkan Bapak Inang untuk memperhadapkan diri kita kepada sinar kemuliaan Tuhan. Tetaplah sinar kemuliaan Tuhan itu lewat firman, lewat doa, lewat nyanyian, lewat penyembahan yang sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh datang beribadah, berarti kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah Bapak Inang, maka kita sungguh-sungguh mendengarkannya. Jangan gak ada lagi alasan. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan Yesus, maka kita serius memberi perhatian kepada Yesus. Maka hari ini Bapak Inang, reposisi sikap kita. Reposisi pendengaran kita. Reposisi perilaku kita terhadap Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mendengar Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Jangan perhatian kita seperti Petrus. Pertanyaan Petrus atau ketika dia menegur menarik Yesus itu, jangan katakan itu guru, itu adalah yang dipenuhi oleh keinginan daging. Kan keinginan daging itu. Dia udah tahu Yesus itu anak Allah, tapi kenapa seperti itu? Maka dia memang terbatas, tidak mampu memahaminya. Anggo sonarion Bapak Inang boydo sonon. Dengarkanlah dia. Dalam perjalanan hidup kita banyak suara yang kita dengar. Kan itu Bapak Inang. Mari kita renungkan dulu. Suara apa yang dominan kita dengarkan dalam diri kita? Suara uangkah? Suara jabatankah? On kan pigarinari atau kinari kan? Iya. Mari kita uji. Suara apa yang kita dengarkan? Kan boydo na tangar sonon. Nanti ada serangan pajar nih. Ini suara juga ini Bapak Inang. Hati-hati kita dalam reposisi pendengaran kita tentang itu. Ya. Dengarkan dia itu Yesus. Apa kata Yesus tentang pemilu ini? Tentukan sikapmu dengan takut akan Tuhan. Ya. Karena itu. Mari tunjukkan sikap kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Suara Yesuslah yang kita dengar Bapak Inang.
Jangan dengar-dengaran dengan yang di dunia ini. Jangan perhatian kita dipenuhi keinginan daging. Lebih mendengar suara manusia. Bain masa hali dok nini. Dok ko siya'y holy ge. Amin ko na roh lang ipikiri halak biyay nini. Tapi dok mamabori tuhut ni halakay. Iya. Kan boy dosonay. Ini halani dalam rangka pemilihan non mamisal nih kan. Nah, 100. Fotokopi KTP dasan ini kan. Anggo boy buat ko 5 halak 500 ini. Tergiur loh. Mari dengar suara itu. Benarkah? Patar atau besok datang lagi suara yang lain. Ini 100 fotokopi KTP. Jadi fotokopi KTP-nya sudah ada di beberapa orang. Hati-hati Bapak Inang. Memang gak diingatnya itu. Lewat pemilihan itu lewat sudah. Gak diingatnya itu. Tapi bagaimana sebagai seorang Kristen pengikut Yesus. Yang menyangkal diri. Yang memikul salib. Enak di aku, enggak di kau, itukah? Kita terima itu, enak. Tapi di bulusan mah Bapak Inang, dengarkan dia. Dengan berdoa. Pergumulkan. Jadi jangan ada gara-gara tanggal 14 ini Bapak Inang. Lang marsidiaran namar kuria. Ulang adong dah. Ulang adong. Tapi dengarkan dia. Mari. Dengarkan Tuhan Yesus. Dopo siya'y na manghihut Bapak Inang. Dengan mendengarkan dia, Yesus anak Allah, maka kita benar-benar mengenal dia. Dan mengikuti caranya, jalan cerita hidupnya secara utuh. Ay manokanay. Tokin narikan rabu-abu, minggu-minggu sengsara Yesus, mada Bapak Inang. Nah, mari kita ikuti alur cerita, peristiwa Via Dolorosa. Supaya kita benar-benar mendengarkan dia. Sampai nanti di endingnya, kata Petrus, betapa bahagianya aku berada di tempat ini. Betapa bahagianya aku menjadi pengikutmu Yesus. Kalaupun proses penderitaan itu telah saya lihat, saya saksikan. Oleh karena itu Bapak Inang, kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Maka singkirkan suara-suara yang lain ya Bapak Inang. Singkirkan suara-suara yang membuat kita nahado. Bertanya-tanya terus. Singkirkan itu. Barangkali mungkin kita bergumul, naima tongon. Saya sudah taat, sudah rajin berdoa, tapi pergumulan saya begitu berat. Jangan dengarkan kata itu. Tapi dengarkan. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah memberi beban nalantar pikul hita. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Karena itu, mari sungguh-sungguhlah. Di sini dikatakan Tuhan ingin kita tetap taat padanya walaupun kita sedang bergumul. Kalau kita taat, maka estomihi menjadi perlindungan kita. Kalau kita taat, enggak ada keinginan dunia yang memenuhi hidup kita. Amin Bapak Inang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di siang hari ini. Yang mengingatkan kami untuk kami selalu dengaran akan Tuhan. Manangihon hatamu indogoluh nami. Mendengarkan Tuhan itu adalah tugas kami saat ini Bapak. Supaya kami tidak mendengarkan suara-suara lain. Yang bisa membuat kami jatuh kecewa. Bahkan terpuruk. Tetapi kami mendengarkan suara Tuhan. Supaya kami boleh merasakan. Betapa indahnya, betapa bahagianya. Ketika kami dekat dengan Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati firman-Mu, berkati kami semua. Berkati doa syafaat yang sudah kami naikkan. Berkati ibadah kami. Berkati pelayanan kami hari ini. Berkati kehadiran seluruh jemaat-Mu, Bapak Inang Nama Poso, Sekolah Minggu, orang tua kami lansia, dan juga Inang Naomi. Berkati seluruhnya Tuhan. Supaya kami benar-benar mendengarkan-Mu lewat persekutuan kami
yang kami lakukan di gerejamu ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hatanin e bata, nagabi onjolan bata laho manggalang, aima natar surat bani pasal men 50 ayat 20 tol. Ise na manggalangkon bagal niuhur, aido na pasangap ponahu, anjaha ise na mardalan ibaga sa pitoron, hubani do patalaronku hatuahonku. Sonari ondoskon hita ma galanganta. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mengundoskan galangan tahu bani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata si madahan nami pakon haganuk goluh nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, iparorot, jana ipasupasu hamdo goluh nami. Iberi hamdo homa parhiyoon hajor kiton, si panganon pakon si inumon, rosi na perlu bani goluh nami. Tanda di terima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu na do pineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma on, gabe galangan nami isbaw ilobemu, bahen hasangaponmu, jana mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Say tambah hamma pasu-pasumu, jana say lambin paganda hamma holong ni atimu huban nami. Ajari hamma hanami, ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami hubani harajaunmu, bahen hamuliaonmu. Ibagas gora ni anakmu, Yesus Kristus si paluahan nami. Amen.
Bamu o Tuhan manombah aukon. Lahumana siya, janah pindahi na siyama na madear, ulang mana jahat. Ase mangguluh na siyam, ase tongon majahuba, nai batasibaw hasoban na siyam, songon na hinatahon na siyam. Jalohita ma pasu-pasu, kumbani Tuhan nai bata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata mahita. Isondang kon Tuhan na ibata mabohi ni hubata. Janah maidop mauhur ni mangidahita. Idopakon Tuhan na ibata mabohi ni hubata. Janah ipasurak madamin. Hubani tondoy tabe. Amen. Mga Korea. Oras mawataganuban. Selamat hari Minggu mahubata. Saya marpaso-paso Tuhan. Terpuji gorani nama pasing. Otik tugah-tugah. Tokin tene buat kanami panorang. Bani tanggal 20 sia Maret aima perayaan Jumat Agung. Nama poso ni Mbah ni Kuriata si holdo mambahen sada fragmen nama arakok kita paingat ton hita bani panarono ni Yesus. Jadi dong do ibu dia fragmen ase hubani ni Mbah nami kepada kami nama poso. Hari ini akan dimulai latihan setelah ibadah. Dan fragmen ini dikoordinatorin oleh Inang Bursinaga, aima orang tua ni Hiskia. Pakon Willy Tondang. Jadi asiboto kita ganupan salah sada syarat untuk mendaftar sebagai fikar GKPS maningonadong do pelatihan pelayanan. Jadi bani panorongon ipatugahkan nami bahwa Willy Tondang aima salah sada nadihut ambil bagian bani pelayanan di tonga-tongani Kuriata. Asyik dukung kita domu bani surah-surani Willy Tondang siol jadi pendita IGPS tene. Baru napa 2 hon jam 3 holi adong do marbona tahun nyombaka. Tutu kita orang tua pe siol do mahadir isay. Alania sada malas nyur si dia boy pataridakon marita ibu na tahun. Jadi kepada anak kami nama poso juga, mari ikut ambil bagian. Kalau tidak bisa didampingi orang tua, kalian yang ikut ambil bagian dalam ibadah tahun. Jadi ase kita orang tua, anak kita di Ombata, ase hadir bani bona tahun di nama poso ini. Sonaima tugas-tugas, terima kasih Tuhan ma nama masuk-masuk. Ase si pertugas kita si pertugas maju hulobe. Ase marsi salaman hita. Ayo si lagu itu sih. Ya.
Tes 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 tes. Shalom gengs. Untuk nama poso jangan lupa jam 3 ya.
Tes. Bang Marcel. Bang Marcel, tolong satu bang. Kaget. Buat semua inang jangan pulang dulu ya. Kita latihan kor untuk tanggal 3 Maret. Buat semua inang masuk ke dalam, kita mau latihan kor. Terima kasih. Dengan kuasa-Mu lingkupiku, dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu badai bergelora, ku akan terbang bersama